Go! Untuk perayaan yang never stop, segeri dengan Hydro Coco. Don't stop the celebration. Kalau saya ngeliat gini, ini yang harus dibenahi PSSI agar tidak muncul kecurigaan ya, cross ownership lah, gitu kan. Emang ini. ada sih kalau kita main persentase kemungkinan juara? Kira-kira berapa persen? Persib berapa, Persija berapa, Persebaya berapa? Saya tuh ngeliat gini, kalau Persib sama biar seru ya, Persija 40%, gitu kan. Persebaya ada peluang 20%. 20%. Menurut saya ada 3 tim ini aja yang menurut saya punya potensi besar. Yang lain kan akan, menurut saya Borneo juga nggak akan seperti musim lalu kan. Dia banyak melakukan perombakan pelatih ganti, kemudian pemain-pemain banyak, bahkan 80% pemain Borneo itu pindah klub kan. Kemarin saya tiba-tiba telepon, Buffon, oh pindah ke Garuda Yaksa, si ini pindah ke sini, ini pindah sini, banyak materi pemain barunya kan. Bahkan Nadeo yang menjadi ikonnya Borneo aja sampai bisa pindah ke Persija Jakarta. Artinya saya melihat ada 3 tim ini sih yang potensial untuk bersaing di bursa juara ya. Persib, Persija, dan juga Persebaya Surabaya. Kalau Dewa Biar nggak aman, biar nggak di jalur aman ya. Persib masih 45% lah. Oh, jadi Persija 35, 20-nya. Dewa nggak ada kemungkinan ya? Dewa ini kan pelatih baru juga ya kan. Materi Dewa, Bali United. Betul, Bali United. Saya pikir mereka posisi 5 besar bisa ya gitu kan. Tapi untuk jadi juara, saya melihat Dewa dari kemarin main bolanya indah gitu kan. Kalau buat penikmat bola, tapi mental juaranya belum ada. Sama halnya dengan Borneo kan. Ya kan, Borneo itu setiap musim hampir bisa jadi juara. Bahkan dalam 2 kesempatan yang diambil Persib, sebelumnya juara reguler 2025, Championship gagal. Kemarin 12 laga beruntun tidak terkalahkan. Habis itu turun penampilannya. Artinya mental juaranya yang belum ada, bukan kemudian itu mental juara yang belum ada atau keinginan yang belum ada, atau izin yang belum ada. Bentar, izin. Emang harus izin sama siapa buat Iya jadi juara? maksudnya keinginan juara kan berkali-kali kan Borneo kan. Iya, berkali-kali Borneo kan. Bahkan Borneo itu saya bercandain dulu, tapi Arsenalnya udah lebih hebat. Udah dari berhasil. Borneo. Udah berhasil kan. Ya kan seperti Arsenal jagain trofi orang. Ya kan, Piala Presiden 4 kali jadi runner up, 3 kali jadi runner up kan. Nggak bisa jadi juara, udah sampai final. Event yang kemudian dia bisa juara cuma Piala Gubernur Kaltim kan. Iya, karena itu di Kalimantan juga. Di Kalimantan, selebihnya belum ada itu mental juara. Kalau kemudian izin, nah ya apakah harus dapat izin juara? Nah ini yang menarik nih gitu kan. Apakah sekarang izin juara masih ada? Saya pikir ada, tapi bentuknya nggak kayak dulu gitu kan. Izin juara ini kan sekarang klub mana dengan klub mana gitu. Geng-gengan istilahnya kan. Geng-gengan? Iya. Oh ada geng tuh ya? Iya, kalau saya ngeliat gini, ini yang harus dibenahi PSSI agar tidak muncul kecurigaan ya, cross ownership lah, gitu kan. Emang ini. ada. Jadi cross ownership adalah satu orang punya 2 klub Betul, di Indonesia. satu orang atau satu PT, walaupun disamarkan ya, disamarkan. Kalau di regulasi FIFA Nggak boleh itu nggak boleh, itu bisa dibuka itu di pasal 9.1.2 lembar 20 tuh. Di apa namanya AFC Club Regulation. Itu tidak boleh cross ownership, bahkan dulu Abramovich kan tidak boleh. Bahkan bukan cuma orang atau perusahaan yang tidak boleh. Kita sebagai pegawai juga tidak boleh jadi jadi bekerja di 2 klub. Main 2 kaki nggak boleh ya? Iya, main di 2 kaki. Misalnya lu jadi media officialnya Persija, di ininya jadi mesher di Persib, itu nggak boleh. Karena berpotensi terjadi konflik of interest. Nah, inilah yang harusnya dilarang, dan sebenarnya statuta FIFA sudah melarang itu. Dan statuta PSSI pada tahun 2019 juga menyampaikan larangan itu, larangan untuk kepemilikan ganda klub, baik orang maupun perusahaan untuk tidak boleh memiliki klub. Tapi yang 2021 yang kongres cuma berapa tuh, 30 menit apa tuh, ya kan, di Mercury itu diubah. Jadi ada dibolehkan asalkan tidak dalam satu kasta kompetisi gitu kan. Oh gitu. Iya. Dan itu kita bisa lihat di statutanya PSSI. Artinya ada ketika ada perubahan itu dan orang semuanya tidak sadar bahwa itu ada perubahan gitu kan, yang akhirnya menjadi legacy bahwa dibolehkan punya klub lebih dari 1. Artinya kan ada kepentingan besar di situ yang kemudian membuat orang mengamini dan membolehkan. Nah, ini yang kemudian menurut saya
statuta PSSI juga harus diratifikasi gitu. Oke gini, emang bahayanya satu orang punya 2 klub Indonesia itu apa sih bahayanya? Kita dulu Galatama kita itu kan disebut-sebut sebagai proyek percontohan sepak bola sepak bola industri kan. Industri. Tapi kemudian kan gagal gara-gara ada perjudian di sana, termasuk pengaturan siapa yang juara. Gitu. Jadi kalau punya 2 klub, klub A, klub B, yang punya klub tinggal begini, gue mau juara yang klub A, yang B tugasnya ngalahin rival-rivalnya yang A kan. Nah ketika ketemu dengan A, ya udah kalah 2 kali aja. Kalah 2 kali 6 poin kan. Ya kan, terus dia kalahin yang C, yang D, yang E, bisa jadi juara kan seperti itu. Itu kalau 2, gimana 3? Ya Ada kan? yang 3? Iya, ada yang 4 juga kan. Jadi kan sepak bola kita ini udah kayak apa ya, oligarki ya, oligarki. Kalau bahasa politik kan seperti itu, dikuasai oleh beberapa orang saja, dan ini sangat bahaya menurut saya. FIFA melarang itu untuk mencegah terjadinya, untuk menjaga integritas sepak bola. Kan. Jangan sampai sepak bola dipengaruhi untuk hal-hal di luar non teknis. Salah satunya pengaruh pemiliknya, ya kan. Dan Abramovich pernah diminta itu kan, melepas salah satunya Zenit Petersburg atau Chelsea kan waktu itu kan, ya kan. Tidak boleh main di strata kompetisi yang sama. Karena waktu itu main di Champions League ya. Betul. Kalau nggak salah ini kasus juga yang kena Crystal Palace ya musim Betul, lalu ya. Crystal betul. Palace itu main harusnya di Europa League. Betul. Tapi karena pemiliknya terindikasi ada hubungan sama Lyon, Betul. Lyon juga di Europa League, Iya. Crystal Palace-nya turun kasta. Nah, kan? ya artinya kan FIFA, UEFA itu kan. Iya, UEFA UEFA. bisa tegas dengan kebijakan itu. Yang saya ingat sekali, John Wiltshire, ya kan, Sekjen AFC, waktu datang ke Indonesia 2020 itu juga mengatakan tidak boleh ada yang cross ownership atau kepemilikan ganda di klub dan di klub-klub di kompetisi di seluruh negara anggota AFC. Tapi faktanya ada, walaupun dalam tanda kutip ya disamarkan kan. Tapi, misalnya pemilik saya nih ya kasih ke Coro, kasih ke Aris gitu kan. Tapi kan orang tahu di pemilik siapa gitu. Tapi mungkin gini, mungkin itu saham kali. Jadi misalnya saham. Jadi misalnya Bung Akmal punya klub di A itu saham Ya mayoritas, sekarang di gini B minoritas ya, gitu. Sebut misalnya Raffi Ahmad punya saham di Arema, punya saham di Rans, punya saham di Persija. Ya saham kan. Tapi kan pemilik saham bisa Kepemilikan mempengaruhi. bisa pengaruhi. Iya kan? Ya. Nah, sekarang Raffi Ahmad juga istrinya kan Depok. Persikat Oh, iya, ya kan? betul. Iya, Artinya iya. orang satu bisa memiliki banyak klub gitu. Nah, ini kan berpotensi terjadi konflik of interest di sana kan. Siapa yang kemudian mau didorong untuk naik, siapa yang mau dijadikan alat untuk menahan lawan rival-rival yang kemudian bisa mencegah klub ini untuk jadi juara misalnya. Nah, hal yang semacam ini pernah terjadi di Galatama yang pada akhirnya Galatama dibubarkan karena banyak pemilik klub yang akhirnya buntung gara-gara juaranya sudah diatur semua. Nah, Go! Untuk perayaan yang never stop, segeri dengan Hydro Coco. Don't stop the celebration!